Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama adalah dakwah merupakan nikmat yang besar. Ni'amun kabir, ni'amun azim ya. Dakwah hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Mereka memasukkan ke dalam barisan para nabi dan rasul, baik sebagai pelaku maupun penerima. Dakwahlah yang akan mencerahkan. Dan kedua, dakwah adalah sebaik-baik amal. Khairul a'mal ya. Dakwah ditentik dengan kebaikan karena dalam dakwah kebaikan menjadi unsur yang melekat. Apapun yang dilakukan dalam dakwah adalah kebaikan dan selalu merupakan kebaikan. Allah mengutus Rasulnya itu berdakwah memang. Ikuti jalan. Ad'u, aku mengajak. Ya, ad'u. Menggunakan fi'il mudhari ini memberi petunjuk bahwa dakwah adalah gerakan yang berkelanjutan. Tidak ada kata berhenti dalam berdakwah. Bergerak mencapai tujuan. Ilallah, kepada Allah, menunjukkan tujuan akhir yang benar dalam dakwah, yaitu mencapai ridha Allah. Dakwah adalah proyek Allah, maka dakwah harus dimaksudkan untuk mendapat ridha dan balasan hanya dari Allah. Keuntungan dunia hanya merupakan efek yang betapapun besarnya tetap kecil dibanding pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah ya, atas dasar hujah yang nyata menunjukkan bahwa dakwah harus didasarkan pada minhaj, pedoman dan konsepsi yang jelas, bukan dogma. Kata Allah di dalam surah Yasin, menunjukkan kiadah pemimpin yang tulus ikhlas dalam dakwah, tidak mengharap selain Allah, selain ridha Allah. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik referensi, sebaik-baik teladan untuk dakwahnya. Beliau telah mengorbankan segala yang mahal dan berharga, jiwa dan hartanya. Apa yang didapat Rasulullah? Kalau Rasulullahnya tujuannya harta, nggak dapat Rasulullah. Ya. Dan Rasulullah bukan itu. Bahkan di awal Rasulullah berdakwah sudah ditawarkan kok oleh orang Quraisy, wahai Muhammad, seandainya kamu menjelek-jelekkan Tuhan kami itu karena ingin wanita cantik, yang pertama bukan wanita cantik ya, ingin harta, kami akan sisihkan dari harta kami sehingga kamu menjadi yang paling kaya di antara kami. Kalau kamu ini berdakwah ini untuk mendapatkan posisi, maka akan kami jadikan Anda adalah sebagai pemimpin kami. Sehingga tidak semua keputusan, semua peraturan tidak akan terjadi kecuali atas keputusan atau udah di-ACC oleh engkau. Kalau kau berdakwah ini karena wanita, silahkan pilih anak-anak dan ponakan kami yang kamu senangi, ya, kami akan kasih dan jadikan engkau suaminya. Sudah, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau letakkan ya bulan di tangan kanan dan bintang di tangan kiri untuk aku berhenti dari jalan ini, niscaya aku tidak akan mau, kata Rasulullah. Itu sumpah. Allah itu luas ya, sekali lagi luas itu. Bukan hanya di masjid ya. Sambil mungkin kita mengobati, kita masukkan, ibu tadi sholat subuh enggak dok, misalkan sholat bu supaya dikabulkan Allah, sholat itu lebih masuk ketimbang ustadz yang bilang. Sambil kita mengobati dia ya, sesekali ya kan kita masukkan, tadi ibu sholat kan, sambil. Kalau dokter itu biasanya responnya pasien kan beda itu dengan kalau kita yang nanya. Kalau saya, ibu tadi sholat gitu, apa urusannya Ustaz gitu kan. Tapi kalau kita saling karena ada kebaikan kita, tadi kakak sholat kan ya, alhamdulillah sholat ya, alhamdulillah. Terus minta sama Allah karena kesembuhan itu hanya dari Allah. Kita hanya berusaha ini. Kalau Allah menyembuhkan dengan usaha saya ini, jangan kita dikasih obat akan sembuh. Maka minta sama yang memberi penyembuh. Gitu insya Allah. Itu dakwah, membisikkan kalimat-kalimat yang mengarahkan Allah ketika dia jangan kayak gitu, ini kok apa nggak benar. Dan kita tidak harus ngoyo. Jadi kita melihat mad'u atau yang didakwahi salah, nggak harus sekarang harus dia ke Allah sekarang juga, nggak bisa. Rasulullah itu bahkan ketika udah wafat banyak yang masuk Islam. Ketika Rasulullah wafat, datang Abu Bakar kepada Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, adakah amalan Nabi itu yang belum aku lakukan? Apa kata Aisyah? Ya Abi, wahai ayahku, semua udah engkau lakukan, hanya satu yang belum engkau lakukan, mengasih makan orang tua buta Yahudi lagi. Ya. Datanglah Abu Bakar mengasih makan itu. Ketika dia sedang menyuapi mulutnya itu, ditepisnya oleh Yahudi tua buta dan
Yahudi tua buta pengemis ya, udah tua buta pengemis lagi, Yahudi lagi ya. Kamu bukan orang yang biasa ngasih kemana aku makan, kata. Heran Abu Bakar, kamu kok tahu? Kau kan buta, kata. Iya. Ya, orang yang biasa ngasih makan kepadaku tidak hendak memberikan makanannya kecuali makanannya udah lembut. Wahyunya itu sampai seperti itunya. Karena Rasulullah tahu orang tua itu tak punya ipon kan. Kasihnya. Jadi nggak punya ipon. Jadi kalau orang tua dikasih yang keras-keras Pak bisa Oh iya. bisa nanti di apa ditelannya bulat-bulat kan.